lahir di Wina, sebuah kota yang menjadi ibu kota negara Austria pada 4 September 1926. Beliau wafat pada 2 Desember 2002 di umur yang ke-76 tahun di Bremen, Jerman. Sejak kecil, ia mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan sejak kecil pula ia mendapatkan pelajaran dan pendidikan dari orang tuanya. Ia termasuk anak yang cerdas. Setelah lulus dari sekolah tingkat pertama, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Gregoriana Roma, Italia. Di universitas ini, Ivan Illich mempelajari tentang teologi. Setelah mendapatkan gelar sarjananya, kemudian ia memutuskan untuk sekolah lagi di Universitas Salzburg. Di universitas ini ia mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu sejarah. Dan tidak lama kemudian ia diangkat atau ditahbiskan sebagai imam gereja Katolik Roma. Nah, pada tahun 1951 ia telah mendarat di New York, Amerika Serikat. Karena waktu itu kota New York dipenuhi oleh imigran-imigran dari negara Irlandia dan Puerto Rico. Maka kesehariannya itu ia habiskan dengan memberikan bimbingan baik dalam bimbingan pendidikan maupun bimbingan keagamaan. Dan ia juga berkarya di tengah-tengah imigran tersebut. Dan pada tahun 1956 sampai 1969 ia menjadi salah satu pendiri Center of Intercultural Documentation atau CIDOC di Cuernavaca, Meksiko. Dan sejak tahun 1964 sampai 1976 ia mendapatkan suatu kehormatan di mana dia memimpin seminar-seminar penelitian tentang institusional alternatif in technological society dan memfokuskan studi-studinya tentang Amerika Latin. Sejak tahun 1981, Ivan Illich ini menjadi profesor tamu di Göttingen dan Berlin di Jerman. Dan pada akhir tahun 1982, ia mengajar di Berkeley, California, Amerika Serikat. Semasa hidupnya, ia sempat mengeluarkan karyanya dalam bentuk buku-buku ilmiah. Di antara buku-buku tersebut, yang sudah diterbitkan di Indonesia itu ada 4. Yang pertama yaitu Celebration of Awareness yang diterbitkan oleh Icon Terra Litera pada tahun 2002 dengan judul Perayaan Kesadaran. Yang kedua yaitu Medical Nemesis yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Nasional pada tahun 1995 dengan judul Batas-Batas Pengobatan. Yang ketiga yaitu The Schooling Society yang diterbitkan oleh Obor Nasional pada tahun 2000 dengan judul Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah. Dan yang terakhir yaitu Vernacular Gender yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada tahun 1998 dengan judul Matinya Gender. Selanjutnya materi yang kedua yaitu masalah pendidikan pada masa Ivan Illich yang dibawakan oleh saya sendiri atas nama Umi Kalsum, NIM 19-1609. Nah, menurut Illich, pendidikan yang berlangsung di Amerika Latin saat itu tidak mampu menjawab bahkan menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh siswa. Sekolah hanya mendorong kepada pengasingan siswa dari hidup. Sekolah hanya memaksa semua anak untuk memanjat tangga pendidikan yang tidak berujung dan tidak meningkatkan mutu, melainkan hanya menguntungkan individu-individu yang sudah mengawali pemanjatan itu sejak dini. Pengajaran yang diwajibkan di sekolah membunuh kehendak banyak orang untuk belajar mandiri. Pengetahuan dilakukan ibarat komoditi, dikemas-kemas dan dijajakan. Nah, sehingga sistem pendidikan yang ada waktu itu dapat diandaikan sebagai sebuah bank atau banking concept of education, di mana pelajar diberi ilmu pengetahuan agar ia kelak dapat mendapatkan hasil dengan lipat ganda.
Jadi, guru adalah subjek aktif, sedangkan anak didik adalah objek pasif yang penurut. Pendidikan akhirnya bersifat negatif, di mana guru memberikan informasi yang harus ditelan, yang wajib diingat dan dihafalkan. Selanjutnya, sistem pendidikan yang tergambar seperti di atas secara alami telah menciptakan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang tidak diharapkan oleh pendidikan saat ini. Nah, di antara kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung di sekolah waktu itu adalah seperti yang di samping ini. Poin pertama yaitu guru mengajar, siswa diajar. Poin kedua, guru tahu segalanya, siswa tidak tahu segalanya. Poin ketiga, guru berpikir, siswa dipikirkan. Poin keempat, guru bicara, siswa mendengarkan. Poin kelima, guru mengatur, siswa diatur. Selanjutnya poin keenam yaitu guru memilih dan memaksakan pilihannya, siswa hanya menuruti. Poin ketujuh, guru bertindak, siswa membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan guru. Poin ke-8 yaitu guru memilih apa yang diajarkan sedangkan siswa hanya menyesuaikan diri. Poin ke-9, guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dan wewenang profesionalismenya dan mempertentangkannya dengan kebebasan siswa-siswa. Poin ke-10 yaitu guru adalah subjek proses belajar, siswa adalah objek. Selanjutnya itu dari pemaparan di atas sedikit kita akan bisa membuka mata bagaimana potret pendidikan yang berlangsung di Amerika Latin waktu Ivan Illich hidup. Nah, di mana sekolah telah bergeser dari nilai-nilai keluhurannya, sekolah dijadikan ruang komoditi, pengetahuan dikemas-kemas dan dijajakan. Sekolah dijadikan tempat dehumanisasi, yaitu proses penurunan martabat manusia. Nah, maka wajar jika kemudian Ivan Illich mengkritik habis-habisan model pendidikan yang dikembangkan di sekolah-sekolah yang terdapat di Amerika Latin. Maka menurutnya, sekolah harus ditiadakan. Dia yakin bahwa tujuan peniadaan sekolah dalam masyarakat akan menjamin siswa dapat memperoleh kebebasan dalam belajar. Walaupun demikian, makalah ini tidak hanya melihat gagasan Illich dalam sudut pandang Islam sehingga membuat konstruksi sepihak. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pendidikan untuk mencapai hal yang maksimal dan yang diinginkan dalam output di dunia pendidikan. Perlu rasanya untuk sejenak melihat dan merumuskan tujuan-tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, menurut Illich, sistem pendidikan yang baik dan membebaskan harus mempunyai 3 tujuan, yaitu poin yang pertama yaitu pendidikan harus memberi kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Poin yang kedua yaitu pendidikan harus mengizinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dengan mudah. Demikian pula bagi orang yang ingin mendapatkannya. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu menjamin tersedianya masukan umum yang berkenan dengan pendidikan. Dari 3 tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan bagi Illich adalah terjaminnya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapatkan ilmu, karena memperoleh pendidikan dan ilmu adalah hak dari setiap warga negara dimanapun. Untuk lebih konkretnya, ide-ide pembebasan Ivan Illich dalam dunia pendidikan tertuju pada sasaran sebagai berikut. Sasaran yang pertama yaitu untuk membebaskan akses pada barang-barang dengan menghapus kontrol yang selama ini dipegang oleh orang atau lembaga atas nilai-nilai pendidikan mereka. Sasaran kedua yaitu untuk membebaskan usaha membagikan keterampilan dengan menjamin kebebasan mengajar atau mempraktekkan keterampilan itu menurut permintaan. Selanjutnya sasaran yang ketiga yaitu untuk membebaskan sumber-sumber daya yang kritis dan kreatif yang dimiliki rakyat dengan mengembalikan kepada masing-masing orang kemampuannya dalam mengumpulkan orang dan mengadakan pertemuan, suatu kemampuan yang kini makin dimonopoli oleh lembaga-lembaga yang menganggap diri berbicara atas nama rakyat.
Sasaran yang keempat yaitu untuk membebaskan individu dari kewajiban menggantungkan harapan-harapan pada jasa-jasa yang diberikan oleh profesi mapan manapun, seperti sekolah, dengan memberikan kesempatan belajar dari pengalaman teman sebayanya dan mempercayakannya kepada guru, pembimbing, penasehat yang dipilihnya sendiri. Nah, upaya membebaskan masyarakat dari kecenderungan menganggap sekolah sebagai satu-satunya lembaga pendidikan mau tidak mau akan menghapus perbedaan ekonomi, pendidikan, dan politik yang menjadi tumpuan stabilitas tatanan dunia dan stabilitas banyak bangsa sekarang ini. Dari poin-poin di atas dapat disimpulkan bahwa Illich mencoba membebaskan masyarakat dari anggapannya tentang sekolah sebagai sarana satu-satunya untuk memperoleh pendidikan. Ilmu pengetahuan bagi Illich tidak hanya dapat diperoleh dari sekolah, akan tetapi dapat diperoleh dari luar sekolah seperti lingkungan sekitar dan alam. Nah, pada akhirnya seorang siswa hanya bisa menuruti apa yang telah dijajarkan oleh sekolah berupa ilmu pengetahuan, tanpa harus tahu dari mana dan bagaimana ilmu pengetahuan tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, NIM 19.600.014. Di sini saya akan membahas tentang kritik dan gagasan Illich terhadap pendidikan. Nah, yang pertama itu kritik Illich terhadap pendidikan. Kritik Illich terhadap pendidikan disebabkan lahirnya kebijakan pendidikan di Amerika Selatan dan Amerika Latin yang menganjurkan yang kita kenal saat ini dengan wajib belajar 12 tahun. Sedangkan di Amerika Selatan, mereka yang tidak mencapai pendidikan di sekolah selama 12 tahun akan dicap sebagai terbelakang. Keterbelakangan di Amerika Utara maupun di Amerika Latin, faktor kemiskinan yang tidak mencapai kesamaan sosial. Di kedua wilayah tersebut, persekolahan justru melumpuhkan semangat kaum miskin untuk mengurus pendidikan mereka sendiri. Sekolah di seluruh dunia justru berdampak anti edukasi terhadap masyarakat, karena sekolah lalu diakui sebagai satu-satunya spesialis lembaga pendidikan. Menurut Illich, sekolah itu mahal sekali, sangat rumit dan hanya dinikmati oleh kaum eliter. Pandangan kritis Illich dipengaruhi ide besar gereja memiliki visi profetik, hanya memberikan tanggapan tanpa melakukan tindakan apapun. Secara historis, gereja telah melakukan kekerasan budaya orang-orang Puerto Rico sebagai imigran di kota New York. Nah, lanjut kritik Illich terhadap instansi pendidikan. Lembaga institusi pendidikan pada hakikatnya menjadi agen perubahan sosial kultural masyarakat modern saat ini. Pendidikan hendaknya mengambil garda terdepan dalam menyikapi problem sosial dalam masyarakat. Salah satunya lewat persekolahan. Kenyataan banyak fungsi dan peranan lembaga pendidikan tidak berjalan dengan semestinya. Menurut pandangan Illich, kesehatan, belajar, martabat, kemerdekaan, dan usaha kreatif diartikan tidak lebih hasil kerja atau performance lembaga-lembaga yang mengaku mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Lebih lanjut, diungkapkan oleh Illich, secara sosial, kaum miskin selalu menggantungkan hidupnya pada bantuan suatu pelayanan lembaga. Ketidakmampuan psikologis, ketidakmampuan mengurus diri sendiri. Kritik yang sama pula olehnya pada tahun 1965 sampai 1968, kebijakan pemerintah yang dikenal dengan Title I ini merupakan program kompensasi yang paling mahal yang pernah dilakukan dalam bidang pendidikan. Akan tetapi tidak ada perbaikan yang berarti yang terlihat dalam pendidikan anak-anak. Lanjut, kritikan Illich terhadap sekolah. Pandangan sekolah saat ini menurut Illich dirancang berdasarkan asumsi bahwa ada suatu rahasia mengenai segala sesuatu dalam hidup ini, bahwa
kehidupan tergantung pada upaya mengetahui rahasia itu, bahwa rahasia-rahasia dapat diketahui hanya melalui tahap-tahap yang susul-menyusul secara teratur, dan bahwa hanya guru yang secara tepat menyikapkan rahasia-rahasia itu. Seorang individu yang menyanjung sekolah memahami dunia ini sebagai sebuah piramida paket yang sudah dikelompokkan, dan piramida ini hanya bisa diakses oleh mereka yang membawa label yang tepat. Lebih lanjut, Illich, kewajiban bersekolah secara tidak terelakkan membagi suatu masyarakat dalam kutub-kutub yang saling bertentangan. Keajaiban sekolah juga menentukan peringkatan atau kasta-kasta internasional. Semua negara diurutkan seperti kasta di mana setiap posisi suatu negara dalam pendidikan ditentukan dengan jumlah rata-rata masyarakat bersekolah. Tentu ini menyakitkan. Pernyataan yang sama pula yang diungkapkan Illich bahwa lembaga sekolah satu-satunya lembaga pendidikan. Lanjut, kritik Illich terhadap pendidikan kontraproduktif. Pandangan sekolah saat ini menurut Illich dirancang berdasarkan asumsi bahwa ada suatu rahasia mengenai segala sesuatu dalam hidup ini, bahwa kualitas kehidupan tergantung pada upaya mengetahui rahasia itu, bahwa rahasia-rahasia dapat diketahui hanya melalui tahap-tahap yang susul-menyusul secara teratur, dan bahwa hanya guru yang secara tepat menyikapkan rahasia-rahasia itu. Seorang individu yang menyanjung-nyanjung sekolah memahami dunia ini sebagai sebuah piramida paket yang sudah dikelompok-kelompokkan, dan piramida ini hanya bisa diakses oleh mereka yang membawa label yang tepat. Lembaga pendidikan yang baru harus menghancurkan piramida ini. Tujuannya untuk memudahkan kesempatan bagi pelajar untuk meyakinkan mengintip ruang kendali atau parlemen melalui jendela jika ia tidak bisa masuk melalui pintu. Lebih lagi, lembaga-lembaga pendidikan yang baru itu harus menjadi saluran yang memungkinkan pelajar itu mempunyai akses tanpa harus mempunyai surat izin atau tanpa harus menyelesaikan lebih dahulu tahap pendidikan sebelumnya. Illich menawarkan 4 saluran khusus atau pertukaran kegiatan belajar yang bisa menampung semua unsur sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar yang menurutnya benar. Untuk menyebut saluran khusus tersebut, Illich cenderung menggunakan istilah jaringan kesempatan atau opportunity web untuk mengganti kata jaringan atau network. Yang dimaksud Illich dengan opportunity web adalah cara khusus yang dipakai untuk memberi akses pada setiap dari 4 sumber daya ini. Opportunity web digunakan Illich sebagai sinonim dari jaringan pendidikan atau education web. Adapun 4 jaringan pendidikan menurut Ivan Illich tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, jasa referensi pada objek-objek pendidikan yang memudahkan akses pada sesuatu atau proses yang digunakan untuk kegiatan belajar yang formal. Kedua, pertukaran keterampilan yang memungkinkan orang untuk mendaftarkan keterampilan mereka. Dalam kondisi seperti apa mereka mau menjadi model untuk orang lain yang ingin mempelajari keterampilan ini, dan alamat di mana mereka bisa dihubungi. Ketiga, mencari teman sebaya yang cocok, yaitu suatu jaringan komunikasi yang memungkinkan orang memaparkan kegiatan belajar yang ingin mereka ikuti dengan harapan menemukan pasangan yang cocok untuk kegiatan belajar mereka. Keempat, jasa referensi kepada pendidik pada umumnya yang bisa didaftar dalam sebuah buku petunjuk yang memberi alamat dari jati diri pada profesional, semi-profesional, dan ahli-ahli yang tidak terikat dengan suatu lembaga tertentu, dengan syarat untuk bisa memperoleh pelayanan mereka. Lanjut, gagasan Illich terhadap pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa yang melatar belakang gagasan Illich dipengaruhi oleh krisis sosial dan politik di Amerika Serikat, serta gagalnya beberapa perencanaan pembangunan pendidikan. Sisi lain gagasan Illich yang kritis, radikal, dan progresif ini terselip gagasan Illich humanis dan religius. Gagasan humanis dan religius Illich terlihat bagaimana dia membela para kaum imigran Puerto Rico yang mengalami ketidakadilan secara sosial, ekonomi, dan budaya.
Selanjutnya gagasan Illich tentang pendidikan diantaranya. Pengertian pendidikan. Sebagai pemikir humanis dan religius, Illich cenderung mendefinisikan pendidikan dalam arti luas. Baginya pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan untuk mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pendidikan dapat diartikan sebagai pengalaman belajar seseorang sepanjang hidupnya. Illich juga menyadari bahwa bak setiap orang untuk belajar dipersempit oleh kewajiban sekolah. Menurutnya, sekolah mengelompokkan orang dari segi umur yang didasarkan pada 3 bagian yang diterima begitu saja. Anak hadir di sekolah, anak belajar di sekolah, dan anak hanya bisa diajar di sekolah. Lanjut, tujuan pendidikan. Tentang tujuan pendidikan, Ivan Illich berpendapat bahwa suatu sistem pendidikan yang baik harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, NIM 19.16012. Nah, di sini saya akan membahas tentang kritikan terhadap gagasan Toko. Nah, sebelum kalian menonton video ini, sebelumnya teman-teman saya telah menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama tadi itu dijelaskan oleh Sri Suwarni bagaimana latar belakang masing-masing tokoh ini tersebut, yaitu Ivan Illich, dan yang kedua itu dibahas oleh Umi Kalsum dengan subbabnya apa masalah pendidikan pada masa masing-masing tokoh. Dalam hal ini tokohnya itu Ivan Illich. Dan yang ketiga yaitu dijelaskan oleh Wahyuni apa kritik dan gagasan dari tokohnya. Nah, keempat itu saya sendiri yang akan menjelaskannya, yaitu apa kritikan terhadap gagasan tokoh. Nah, kritikan terhadap gagasan tokoh ini ada beberapa. Yang pertama itu, tidak semua selalu harus melewati tahap yang berurutan. Proses pembelajaran dapat dimulai dari tahap mana saja, tergantung kreasi tiap orang. Namun demikian, memang diakui bahwa pentahapan itu sebenarnya cocok untuk proses pembelajaran yang terintegrasi. Yang kedua, kritik lain mengatakan bahwa higher level menganalisa atau mengevaluasi dan mencipta sebenarnya bersifat setara. Yang ketiga, sintesis harusnya lebih tinggi dari evaluasi. Keempat, dalam hal tertentu lebih baik melihat aplikasi-aplikasi dulu sebelum melihat konsep-konsep atau problem-based learning. Kelima, terlalu fokus kepada metode belajar, melupakan motivasi belajar. Dan yang terakhir itu, terlalu fokus kepada individual learning, melupakan pentingnya social learning. Nah, itulah tadi beberapa kritikan terhadap gagasan tokoh. Dan selanjutnya materi yang selanjutnya itu adalah bagaimana relevansi gagasannya dengan masalah pendidikan hari ini yang akan dijelaskan oleh Saudari Wildayanti. Sekian dari video saya. Jangan lupa tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildayanti, NIM 19.1600016. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang relevansi gagasan Ivan Illich dengan masalah pendidikan saat ini. Meskipun pemikiran Ivan Illich lahir sekitar tahun 1970 yang ditulis dalam bukunya Discipline Society, tetapi pemikirannya tentang pendidikan tampaknya tetap akurat dan relevan dengan kondisi pendidikan dalam konteks kekinian termasuk di Indonesia. Bahkan pemikiran atau gagasan yang dikemukakan Illich menjadi inspirasi bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia saat ini hampir sama dengan gambaran yang kondisi lahirnya gagasan Illich saat itu. Karena pendidikan di Indonesia masih jauh dari harapan yang diinginkan. Untuk memahami ide gagasan Illich, kita harus berpikir sesuai dengan konteks zaman. Disadari atau tidak,
bahwa kondisi yang melatar belakangi gagasan Illich tidak mungkin semuanya cocok dengan konteks kekinian di Indonesia. Artinya, kita harus memahami gagasan Illich harus fair. Tidak semua pemikiran Illich relevan dengan konteks kekinian. Jika kita cermati lebih dalam, ide Illich ada baiknya apa yang dikatakannya, bahwa sekolah saat ini membelenggu kreativitas peserta didik. Kalau kita meminjam pernyataan seorang pakar pendidikan, Kurt Singer, menyatakan sekolah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak. Guru menjadi agen pengawasan, meredamkan bagi martabat siswa. Sekolah menjadi lembaga mematikan bakat dan gairah anak untuk belajar. Hal ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, karena sebagian besar mindset masyarakat memaknai bahwa belajar hanya dapat dilakukan di sekolah saja. Dalam pembahasan ini terkait dengan gagasan Illich tidak menganjurkan penghapusan sekolah, akan tetapi peran sekolah sebagai institusi superior kaku, otoriter, dan cenderung memaksa masyarakat untuk mengikutinya. Pemikiran Illich lebih cocok pada pendidikan informal atau non-formal atau menjadi lembaga alternatif. Masih teringat bahwa pernyataan Illich paradoks sekolah terlihat dengan jelas bahwa bertambah banyaknya jumlah sekolah sama buruknya dengan bertambah banyaknya senjata. Walaupun kurang begitu terlihat di mana-mana, biaya pendidikan semakin meningkat jauh lebih cepat dari jumlah siswa baru dan jauh lebih cepat daripada pendapatan nasional. Beranjak dari pandangan di atas, melihat dan menganalisis kondisi pendidikan formal kita saat ini. Saat ini, masyarakat kita masih tetap mengunggulkan kemampuan pendidikan sekolah sebagai eskalator nasib manusia secara massal dibandingkan lembaga-lembaga pendidikan selain pendidikan sekolah, misalnya pelatihan atau layanan pendidikan yang semakna dengan itu, yang kebenarannya sering dikatakan sebagai koreksi atas kesalahan dan kelemahan pendidikan di sekolah. Pendapat Illich tentang pendidikan formal akan dapat membawa dampak tidak adanya kesenjangan di masyarakat. Akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan merupakan hal yang bijaksana, sebab anak-anak yang tidak menerima materi ajar yang sesuai dengan jiwanya perkembangannya akan terhambat menurut Hudayah 2014. Hal ini senada juga diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara yang menyampaikan bahwa manusia memiliki kemerdekaan yang mengandung arti bahwa kemerdekaan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang memberikan kepadanya hak untuk mengatur hidupnya sendiri dengan selalu mengingat syarat tertibnya damainya hidup bermasyarakat. Karena itu, kemerdekaan diri harus diartikan sebagai swadisiplin atas dasar nilai hidup yang lunar, baik hidup sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Kemerdekaan harus menjadi dasar untuk mengembangkan pribadi yang kuat dan sadar dalam suasana keseimbangan dan keselarasan dengan kehidupan bermasyarakat. Suatu pendidikan harus mampu memfasilitasi siswa untuk melakukan proses internalisasi nilai-nilai itu melalui tahapan yang tentunya tidak instan. Sedangkan untuk guru yang terbukti mampu melakukan internalisasi, nilainya tidak harus bergelar doktor atau punya fasilitas pembelajaran yang mewah menurut Hudayah 2014. Hal ini menunjukkan pemikiran yang sejalan dengan Illich bahwa bukan berdasarkan ijazah saja, melainkan juga keterampilan dari seseorang dalam menjalankan tugasnya. Program bantuan biaya pendidikan yang kita kenal dengan program Sekolah BOS di Indonesia tidak boleh dibakukan. Hal tersebut disebabkan yang pertama, program BOS menerapkan asas persamaan, namun pada saat yang sama melanggar asas keadilan. Jika setiap anak diberikan bantuan dalam jumlah yang sama, sementara nasib mereka berbeda-beda, itu apakah adil? Ini jelas tidak adil dan tidak mendidik. Yang kedua yaitu program BOS hanya diperuntukkan
untuk anak-anak yang sekolah, sedangkan mereka anak-anak yang tidak sekolah tidak mendapatkan bantuan menurut Hudaya 2014. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Illich tentang bantuan dana yang ada di sekolah hanya akan menghabiskan dana anggaran dan banyak yang dirugikan. Permasalahan dari persekolahan terhadap masa depan bangsa adalah, sudahkah sekolah-sekolah memberi harapan masa depan yang lebih baik? Selama ini sekolah-sekolah mirip pabrik. Semua anak-anak diperlakukan dengan standar yang sama dan harus menjadi produk yang sama menurut Hudaya 2014. Ini sebetulnya menyalahi esensi pendidikan. Esensi pendidikan sebetulnya adalah mengeluarkan kekuatan, potensi, bakat, kehebatan, dan seterusnya dari diri peserta didik. Esensi pendidikan adalah menyalakan api semangat yang semula padam atau redup. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Illich bahwa pendidikan tidak memerlukan kurikulum wajib. Yang dibutuhkan oleh masyarakat sesungguhnya adalah jaringan baru yang tersedia bagi umum dan dirancang untuk memberi kesempatan sama untuk belajar dan mengajar. Dalam pendidikan, Illich menyampaikan semua pelajar berhak memiliki akses yang tidak harus memiliki surat izin. Intinya, para siswa diberikan kebebasan dalam mengakses apapun yang ingin diketahuinya melalui berbagai program teknologi yang dapat digunakan. Akan tetapi, dalam dunia pendidikan yang bersifat ideologi dan kebangsaan, tidak semudah itu untuk memiliki kebebasan. Para siswa tidak boleh melupakan ideologi kebangsaannya masing-masing yang memiliki ciri khas dari bangsanya. Menurut Ki Hajar Dewantara 1928, pengajaran harus bersifat kebangsaan. Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kerasionalan, anak-anak tidak mungkin mempunyai rasa cinta terhadap bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya. Kemudian barangkali menjadi lawan kita. Di sini perlu berhati-hati sebab dapat merusak budaya bangsa.